tiba-tiba di depan wajah Farah persis, itu dia ngelihat ada rambut hitam panjang banget. Rambut itu tergerai dan langsung menutupi seluruh wajahnya Farah. Dia itu iseng, dia ngaca di cermin. Pas dia ngelihat wajahnya itu kok, di cermin ini kok kelihatan wajahnya berubah jadi hitam banget. Hitamnya itu hitam yang benar-benar gosong. Nah di situ Farah batin, loh kok wajahku aneh kayak gini. Matanya Farah itu nggak bisa ngelihat. Jadi kalau matanya itu kena cahaya, itu rasanya sakit banget, meskipun cahaya sedikit. Jadi kayak mata itu rasanya ditusuk-tusuk dari dalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kembara Sunyi dimanapun teman-teman berada. Pada kesempatan kali ini kami akan membagikan kisah yang dikirim oleh Sobat Kembara yang bernama Farah yang asalnya dari Lumajang, Jawa Timur. Sebelum kita masuk ke ceritanya, untuk teman-teman yang nonton tayangan ini dan belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe lebih dulu agar channel Kembara Sunyi ini lebih berkembang lagi dan kami lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten terbaru di Kembara Sunyi. Dan untuk teman-teman yang telah mendukung kami sejauh ini, kami mengucapkan terima kasih banyak. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas kebaikan berlipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cerita di episode kali ini ceritanya dibagikan oleh Sobat Kembara yang bernama Farah. Farah ini asalnya dari Lumajang, Jawa Timur. Dan peristiwa yang dialami Farah ini terjadi sekitar tahun 2012. Waktu itu Farah masih remaja banget, dia masih duduk di bangku kelas 3 SMP. Dan karena di tahun-tahun itu Farah ini tinggal di desa, dan lingkungannya juga masih bisa dibilang kuno, desa banget lah kondisinya. Nah di keluarga besarnya Farah itu dan juga di kampung yang ada di sekitarnya itu ada semacam tradisi lama yang masih kuat sekali, masih melekat di sana. Jadi anak-anak perempuan, meskipun mereka ini baru beranjak remaja, itu rata-rata mereka sudah dijodohkan sama orang tuanya. Dan tradisi ini juga berlaku di keluarganya Farah. Jadi setiap anak perempuan di keluarga besarnya itu pasti dijodohkan. Nggak ada yang bisa nolak, termasuk si Farah ini. Nah suatu hari ada omnya Farah yang datang dari luar kota. Omnya ini tinggal di Probolinggo. Dan kedatangan omnya ini rupanya beliau membawa niatan khusus, jadi beliau ini berniat menjodohkan Farah sama tetangga si omnya ini yang ada di Probolinggo sana. Dan niatan ini langsung disampaikan ke bapaknya Farah. Waktu itu bapaknya Farah nggak bisa nolak. Alasannya karena omnya Farah yang ini adalah salah satu orang yang paling disegani di keluarga besar mereka. Dan kata-katanya itu ya kayak jadi aturan yang harus diikuti. Akhirnya mau nggak mau keluarga Farah harus menerima lamaran itu. Dan Farah sendiri di situ posisinya juga nggak bisa apa-apa. Dia takut untuk nolak, dia takut buat protes juga karena bapaknya Farah ini wataknya juga keras. Kalau bapaknya ngomong iya, ya anak-anaknya harus nurut. Tapi pas bapaknya Farah menerima lamaran itu, keluarga Farah ini mengajukan satu syarat ke pihak laki-laki. Jadi waktu itu bapaknya Farah ini bilang, oke nggak apa-apa, tapi anak-anak ini biarkan tunangan aja dulu. Tapi tunggu si Farah ini lulus SMA. Nah dari pihak keluarga si calon tunangan ini ternyata setuju dengan syarat dari bapaknya Farah. Dan singkat cerita, semuanya itu berjalan sesuai rencana. Acara pertunangan ini pun digelar. Dan acara tunangan mereka waktu itu dibikin meriah dan dibikin mewah. Ketika awal-awal tunangan Farah ngelihat cowoknya ini orangnya baik.
keluarga si cowok juga kelihatan baik ke Farah. Jadi Farah mikirnya waktu itu ya sudahlah, dijalani aja, yang namanya juga memang selalu dijodohkan orang-orang sini. Dia mikir, sudah nggak apa-apa, meskipun pada saat ini aku belum ada rasa sayang, belum ada rasa cinta juga, tapi kata orang kan, cinta itu bisa tumbuh seiring berjalannya waktu. Akhirnya ya hubungan mereka ini pun berjalan, tapi pas hubungan mereka ini mau masuk usia 1 tahun, disinilah mulai muncul masalah-masalah yang nggak masuk akal. Jadi jarak usia antara Farah dan tunangannya ini lumayan jauh juga, bedanya itu beda 6 tahun. Tunangannya lebih tua dari Farah. Di masa itu Farah sudah lulus SMP dan dia masuk kelas 1 MA atau Madrasah Aliyah. Sedangkan tunangannya ini sudah bukan anak sekolah lagi, dia sudah kerja di salah satu minimarket yang ada di Probolinggo sana. Nah, seiring berjalannya waktu, cowoknya ini mulai kelihatan sifat aslinya. Dia mulai suka marah-marah nggak jelas ke Farah. Jadi misalnya pada waktu itu cowoknya ini nelpon. Terus teleponnya itu nggak diangkat sama Farah, dia langsung marah besar. Padahal Farah ini nggak ngangkat teleponnya itu bukan karena dia sengaja. Waktu itu Farah ini kan ya masih anak sekolah. Dia banyak kegiatan, terus sering juga ada kerja kelompok bareng teman-temannya. Terus di masa itu kalau anak sekolah dapat tugas, rata-rata mereka itu harus menuju ke warnet untuk ngerjain tugasnya. Jadi nggak mungkin kalau Farah harus pegang HP terus-terusan selama 24 jam. Ditambah lagi sekolah Farah ini kan ada di bawah naungan pondok pesantren. Jadi pas lagi di lingkungan sekolah, murid-muridnya itu sama sekali nggak boleh bawa HP. Jadi wajar di sini kalau Farah itu sering nggak bisa ngangkat telepon. Tapi cowoknya tetap nggak mau ngerti. Dan yang bikin keadaan makin parah, si ibunya cowok ini, calon mama mertua Farah itu, beliau ini suka ngatur-ngatur. Jadi beliau suka ikut campur urusan anak-anaknya. Setiap kali Farah nggak ngangkat telepon anaknya itu, si mama mertua ini langsung telepon ibunya Farah. Dan dia ngadunya itu macam-macam. Dia bilang ke ibunya Farah kalau Farah ini sengaja nggak mau ngangkat telepon lah. Terus gara-gara sering banget dapat aduan dari mama mertuanya ini, akhirnya bapak dan ibunya Farah jadi ikutan marah ke Farah. Hampir setiap hari Farah itu selalu kena marah bapaknya gara-gara urusan telepon ini. Nah inilah yang membuat Farah itu semakin kesel, dia semakin jengkel, dia merasa disudutkan. Nah singkatnya di suatu hari, cowoknya ini datang. Dia datang jemput Farah, niatnya cowoknya ini mau ngajak Farah jalan-jalan. Nah karena posisi Farah waktu itu masih kesel, gara-gara sering dimarahi bapaknya soal telepon itu, jadi selama perjalanan di bonceng motor, dari Lumajang menuju ke Probolinggo, Farah itu diem. Dia diem terus. Nah Farah sengaja waktu itu nggak pegangan sama sekali ke badan cowoknya. Nah pas tahu Farah ini nggak mau pegangan, si cowok ini bawa motornya tuh ugal-ugalan. Dia ngebut, dan parahnya lagi, dia tuh kayak sengaja mau nabrakin motor ke bis. Di momen itulah Farah ini panik. Farah sudah mikir, aduh mati aku ini, mati, udah pasti mati. Karena dia ini bawa motornya kenceng banget dan kayak mau ditabrakkan ke bis. Dan itu hampir-hampir sering mau nabrak bis. Jadi saking ngerinya si cowok ini bawa motor waktu itu, Farah itu sampai berulang kali dia batin, mati ini, mati ini, mati. Tapi alhamdulillahnya mereka ini masih selamat dan akhirnya sampai di rumah si cowok yang ada di Probolinggo itu. Tapi begitu sampai rumah, ini cowoknya ini bukan nanya ke Farah, kamu kenapa kok diem, kamu kenapa kok jengkel. Tapi dia itu begitu nyampe rumah, dia langsung nyelonong masuk ke kamar. Farah dibiarkan duduk sendirian di ruang tamu. Ternyata tunangannya ini di dalam kamar itu ngadu ke mamanya. Dia ngadu kalau selama di perjalanan tadi Farah itu diam terus dan gak mau pegangan. Terus kelakuan cowoknya ini membuat Farah itu semakin ilfil. Farah mikirnya ini bukannya nanya ke Farah, kamu kenapa kok diem, kamu kenapa kok gini, kok gitu. Ini nggak nanya seperti itu. Malah dia ngadu ke mamanya dan malah semakin menambah masalah. Akhirnya Farah jadi sasaran kemarahan mamanya si cowok ini. Mamanya keluar dari kamar dan langsung mencecar Farah. Jadi waktu itu mamanya bilang, kamu ini kenapa? Kamu itu sudah nggak suka sama masmu. Kamu sudah punya selingkuhan ya. Disitulah Farah kaget mendengar respon mamanya ini. Kok sampai bahas-bahas selingkuhan? Harusnya kan mereka yang orang dewasa ini juga mikir bahwasanya Farah di waktu itu kan masih remaja, dia masih labil. Belum matang juga dalam memikirkan banyak hal-hal rumit yang dipikirkan orang-orang dewasa. Tapi ini beliau malah tiba-tiba nuduh-nuduh Farah yang punya selingkuhan dan lain sebagainya. Saking hebohnya mama mertuanya itu,
sampai waktu itu beliau ini nyuruh orang untuk manggil omnya Farah. Jadi omnya yang dulu jadi perantara pertunangan mereka itu, yang kebetulan rumahnya memang deket di situ. Tapi karena waktu itu omnya Farah ini nggak ada di rumah, jadi yang datang menemui mereka itu tantenya Farah. Nah pas tantenya datang ini, dia langsung nanya, loh ini ada apa? Kok rame-rame ini kenapa? Nah si mama mertuanya ini langsung nyaut, ini loh Sinduk. Sinduk itu sebutan mamanya si cowok kepada Farah. Jadi mamanya bilang gitu, ini loh Sinduk, ini loh tiba-tiba sikapnya berubah. Ini ada selingkuhan ini kayaknya dia ini. Nah untungnya tantenya Farah itu orangnya bijak. Jadi tantenya nggak langsung marah ke Farah. Tantenya ngomong ke Farah seperti ini, udah Farah, kamu ke rumah bibi dulu aja sekarang, biar tante yang ngomongin ini sama mereka. Akhirnya Farah langsung ke rumah bibinya, jaraknya juga beberapa meter dari rumah tunangannya itu. Dan pas Farah lagi sendirian di rumah bibinya itu, dia jadi mikir keras. Dia batin, ini aku nggak bisa kalau terus-terusan hidup kayak gini nih. Nah selama ini Farah itu merasa dia itu sering dijadikan sasaran kemarahan mamanya si cowok ini. Dan parahnya, dia nggak bisa membela diri. Dan yang membuat Farah semakin sedih adalah keluarganya sendiri pun juga nggak bisa membela dia karena segan sama omnya itu. Tapi di sisi lain, kalau dia mau putus atau mau memutuskan hubungan ini, Farah juga takut sama bapaknya. Karena bapaknya keras banget memang. Jadi dengan kondisi Farah yang serba ketakutan itu dan serba kejepit seperti itu, Farah tetap memaksakan untuk tetap menjalin hubungan toksik ini. Dan akhirnya semakin hari semakin berlalu, Farah semakin merasa tertekan. Jadi tekanan pikiran ini pelan-pelan mulai pengaruh ke nilai-nilainya di sekolah. Farah ini yang tadinya rajin dan lumayan pinter juga di sekolah, nilainya itu langsung anjlok. Yang awalnya Farah selalu masuk peringkat 3 besar di kelas, gara-gara masalah ini nilainya itu merosot jauh sampai jadi peringkat 11. Hampir tiap hari dia juga kena marah bapak dan ibunya di rumah. Karena mama mertuanya ini itu rajin nelpon dan rajin ngadu macam-macam lah ke orang tuanya Farah. Jadi Farah di situ dibuat nggak betah dengan situasi ini, sampai pada akhirnya tibalah di suatu momen di mana Farah itu kembali dijemput menuju ke Probolinggo. Waktu itu ceritanya ada salah satu saudara dari si cowoknya ini yang mau nikah. Nah harusnya di acara pernikahan itu, Farah sama tunangannya ini punya tugas mengiringi manten. Karena acaranya itu lumayan besar juga. Pengantinnya ini mau diarak keliling desa, naik semacam kereta hias seperti itu. Tapi di hari itu, kesabaran Farah ini sudah habis. Dia sudah jengkel dan dia sudah muak. Dia sudah muak dengan tunangannya dan juga mama mertuanya ini. Jadi di acara pernikahan saudara si cowok itu, Farah ini sudah niat pengen mengakhiri hubungan pertunangan ini. Nah, di hari di mana Farah dijemput ke Probolinggo untuk acara pernikahan itu, ada satu momen di mana rumah tunangannya itu pas lagi sepi. Jadi semua orang tuanya fokus di acara pernikahan itu. Jadi waktu itu di rumah cuma ada Farah dan tunangannya ini. Tunangannya itu namanya Rois. Melihat situasi rumah yang lagi sepi itu, Farah merasa kayaknya ini waktu yang pas untuk ngomong. Akhirnya Farah ngajak Rois ngomong berdua. Mereka duduk di situ, ngobrol secara tatap muka dari hati ke hati, dan disitulah Farah akhirnya mengeluarkan semua unek-uneknya. Farah bilang kalau dia sudah nggak kuat dan dia sudah mau mengakhiri hubungan ini. Nah, ketika mendengar permintaan Farah yang seperti itu, Rois itu nanya. Dia nanya untuk memastikan lagi. Jadi kamu ini beneran sudah nggak mau melanjutkan hubungan ini? Dan dengan tegas Farah menjawab langsung, iya, aku sudah nggak mau. Terus Rois merespon, ya sudah oke. Tapi sekalipun kita sudah putus, sudah nggak punya hubungan apa-apa lagi, kita harus tetap baik-baik loh ya. Aku tetap jadi kakak kamu, dan kamu tetap jadi adikku. Farah langsung jawab, oke. Nah, setelah sepakat putus itu mereka berdua akhirnya salaman. Jadi sempat salaman, sempat baik-baikan, singkatnya urusan Farah dan Rois hari itu selesai. Nah, malam itu Farah langsung pulang, tapi dia nggak berani pulang ke rumah orang tuanya. Dia pulang ke rumah omnya yang ada di dekat situ, di daerah Lumajang sana. Terus sesampainya di rumah omnya ini, Farah langsung nyari sepupunya. Nama sepupunya ini Hana. Usia Hana 3 tahun lebih tua dari Farah. Dan pas ketemu Hana itu, Farah langsung cerita tentang permasalahannya dengan Rois. Dia bilang, Mbak, pertunanganku sama Mas Rois sudah batal. Sudah tak batalin tadi. Hana langsung kaget, hah? Kok bisa? Gimana ceritanya? Farah pun menceritakan kejadian yang dia alami selama ini. Bahkan tadi siang ketika dia memutuskan hubungan ini dengan Rois, dia ceritakan ke Hana.
Terus Hana ngomong ke Farah, loh, kamu sebenarnya nggak boleh gitu loh, Dek. Menurut kebiasaan tradisi kita itu yang seharusnya membatalkan pertunangan, itu harus dari pihak laki-laki dulu, bukan pihak perempuan yang mutusin. Nah, Farah yang waktu itu beneran masih polos dan nggak tahu soal aturan atau pamali yang seperti itu, dia bingung. Dia tanya lah, emang kenapa Mbak kalau aku yang mutusin? Hana waktu itu nggak sempat jawab, dia langsung nyari bapaknya, alias omnya Farah. Jadi di situ Hana ini mau ngasih tahu kabar batalnya pertunangan ini. Akhirnya keesokan harinya, bapaknya Rois ini datang ke rumah omnya Farah yang ada di Probolinggo sana, ya tujuannya untuk membicarakan soal batalnya pertunangan antara Rois dan Farah. Dan alhamdulillahnya respon dari bapaknya Rois ini baik dan beliau bijaksana saat itu. Beliau bisa menerima keputusan itu dengan lapang dada. Bapaknya Rois cuma bilang, ya sudah, mau gimana lagi, mungkin memang belum jodohnya. Tapi respon ini tuh beda banget sama respon dari mamanya Rois. Begitu tahu Rois ini diputusin, mamanya Rois itu langsung marah besar di situ. Dia nelpon bapak dan ibunya Farah, dan di telepon itu mamanya Rois ini ngomel-ngomel nggak karuan. Dan gara-gara telepon dari mamanya Rois ini, Farah benar-benar ketakutan. Dia semakin nggak berani pulang ke rumah, dan waktu itu dia ini lebih memilih masih di rumahnya Hana. Farah benar-benar takut dimarahi sama bapaknya. Nah, akhirnya waktu itu, omnya Farah, bapaknya Hana itu coba menenangkan Farah. Omnya ngomong, sudahlah enggak apa-apa, nanti om yang antar kamu pulang, dan om nanti yang bantu jelaskan ngomong ke bapakmu. Akhirnya berkat bantuan omnya ini, Farah bisa pulang ke rumah tanpa kena marah bapaknya. Terus singkat cerita, semenjak batalnya pertunangan itu, Farah itu jadi sering mengalami kejadian-kejadian ganjil di rumah. Awalnya gangguan itu berubah tindian biasa. Tapi memang disadari oleh Farah sebelum-sebelumnya dari kecil sampai dia dewasa seperti itu, dia ini belum pernah mengalami tindian pas tidur. Tapi waktu itu dia mengalami tindian dan ini sering banget dirasakan, apalagi ketindian yang dialami Farah ini agak lain. Kata orang-orang zaman dulu, kalau kita lagi tidur terus ketindian makhluk halus, kita harus berusaha merubah posisi tidur atau sekalian pindah tempat tidur supaya gangguannya hilang. Nah, Farah ingat betul kata-kata ini. Dan ketika Farah mengalami ini, itu tetap beda. Sekalipun dia ini sudah ganti posisi tidur, bahkan sampai pindah tempat tidur sebanyak 2 kali, dia tetap ketindihan lagi, dia tetap rep-repan. Pernah waktu itu Farah ini pas tidur di kamarnya, dia mengalami tindian. Setelah dia bisa gerak, dia langsung tidur ke ruang depan, tepatnya di depan TV. Baru dia memejamkan mata lagi, badannya nggak bisa digerakkan lagi. Dan setelah berhasil lepas dari ketindihan yang kedua itu, Farah pindah tidur lagi di atas sofa. Dan pas Farah tidur di atas sofa, kejadiannya itu semakin serem. Jadi pas Farah lagi ketindihan, badannya itu kaku, matanya bisa melek, tapi dia nggak bisa gerak sama sekali. Tiba-tiba di depan wajah Farah persis, itu dia ngelihat ada rambut hitam panjang banget. Rambut itu tergerai dan langsung menutupi seluruh wajahnya Farah. Rambut yang nutupi wajahnya Farah itu kayak bergerak, ditarik ke arah bawah menuju ke atas. Dan begitu badannya ini bisa digerakkan lagi, dia langsung lari ke kamar ibunya. Malam itu akhirnya dia tidur bareng ibunya, saking parnonya dia. Nah, semakin hari gangguan yang dialami Farah ini malah semakin menjadi-jadi. Pernah ceritanya suatu malam, waktu itu masih sekitar jam 9-an malam, jadi hitungannya ya belum terlalu malam banget. Farah ini lagi tiduran di kamar setelah dia selesai ngerjain PR sekolah itu. Malam itu bapaknya Farah kebetulan nggak ada di rumah. Beliau ada undangan di suatu tempat. Nah, posisi Farah waktu itu tidur miring ke sebelah kanan. Jadi dia menghadap ke arah pintu kamar. Dan perlu teman-teman tahu bahwa pintu kamar Farah ini nggak ada daun pintunya. Jadi pintu kamarnya itu cuma ditutupi pakai kain korden biasa. Farah ini ingat betul, waktu itu dia posisinya belum tidur pulas. Jadi masih setengah sadar. Nah, tiba-tiba gorden penutup kamarnya itu terbang melambai ke atas. Jadi kayak ketiup angin, tapi anginnya kenceng banget. Setelah gorden itu kesingkap, dari arah pintu itu muncul sosok putih. Sosoknya itu melayang masuk ke kamarnya Farah. Farah di sini ngelihat jelas kalau sosok ini itu kakinya melayang, nggak napak tanah. Dan rambutnya itu putih semua nutupi wajahnya, dan panjang rambutnya itu sampai ke bagian perut si sosok ini. Jadi wajah si sosok ini tuh nggak kelihatan sama sekali. Seketika itu juga Farah kaku, dia nggak bisa gerak dan dia juga nggak bisa teriak. Dalam kondisi panik itu dia berusaha terus membacakan ayat kursi, tapi
Saking takutnya Farah waktu itu, ayat kursi yang dia baca itu diulang-ulang terus dari awal. Jadi dia tiba-tiba langsung gak hafal lanjutannya. Akhirnya karena Farah ini panik, Farah beralih membaca sholawat Nabi dalam hati. Tapi pas Farah membacakan sholawat Nabi itu, sosok putih ini melayang naik ke atas tubuhnya Farah, dan tiba-tiba sosok itu ketawa di telinga Farah. Kayak menertawakan dia. Jadi Farah itu langsung berhitung dalam hati, 1, 2, 3, dan begitu 3, dia paksakan bangun dan langsung lari ke kamar ibunya. Dan hari-hari selanjutnya gangguan itu berubah menjadi gangguan-gangguan kayak semacam suara-suara. Nah, posisi kamar Farah ini ada di bagian depan rumah. Jadi posisi kamarnya itu berbatasan langsung dengan teras depan rumah. Nah, di situ hampir tiap malam, Farah itu selalu dengar ada suara orang yang kayak jalan mondar-mandir di teras depan rumah. Pas dia ngintip, di luar itu nggak ada siapa-siapa. Dan di malam yang lain, Farah mendengar ada suara orang yang kayak lagi nyangkul tanah di samping kamarnya. Jadi seolah-olah samping kamarnya itu kayak pemakaman. Jadi benar-benar dia mendengar ada orang yang kayak gali kubur. Cak, cak, suaranya itu kenceng banget. Sampai dia itu merinding. Nah, karena malam itu dia nggak berani ngecek, ngintip pun dia nggak berani. Besok paginya, Farah langsung cek di samping rumah. Memang di samping rumahnya itu ada tanah, tapi nggak ada bekas galian di situ. Nah, akhirnya Farah ini mengabaikan hal tersebut, dan kadang-kadang Farah juga mendengar suara kayak semacam buah yang jatuh dari pohon. Suaranya itu bergantian, duk, jatuh ke tanah terus menggelinding, duk, 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 duk. Dan itu berulang kali. Memang di depan rumah Farah itu ada pohon mangga. Dan waktu itu Farah ingat betul pohon mangganya ini lagi nggak berbuah. Nah, Farah terus mikir di situ, ini yang jatuh apa? Dan jatuhnya itu nggak kayak buah mangga, tapi kayak buah yang lebih besar. Duk, suaranya itu lebih kencang. Terus dia mikir di situ, yang jatuh semalam itu apa? Nah, kata orang-orang, itu yang namanya ndas gelundung. Makhluk halus berwujud kepala yang jatuh terus menggelundung. Nah, dari situlah Farah akhirnya menceritakan semua kejadian mistis ini ke kakeknya. Rumah kakeknya ini nggak jauh dari rumah Farah. Dan ketika Farah menceritakan ini ke kakeknya di situ malah nggak percaya. Kakeknya ngomong, mana ada hantu di rumahmu itu. Dari dulu, dari zaman kakek tinggal di situ, nggak pernah ada yang namanya gangguan makhluk halus. Nah, di satu sisi Farah kecewa sama kakeknya. Kakek ini kok nggak percaya. Terus Farah ngomong gini ke kakeknya, ya sudah kalau kakek nggak percaya, kakek nyoba tidur di kamarku malam ini. Ayo, berani nggak? Akhirnya ya malam itu kakeknya Farah tidur di kamarnya Farah untuk membuktikan hal tersebut. Dan ketika kakeknya tidur, di pertengahan malam kira-kira jam 1 atau jam 2, kakeknya ini mendengar jelas ada suara perempuan nangis persis di depan kamarnya Farah. Tapi pas kakeknya bangun dan ngecek keluar ternyata nggak ada siapa-siapa. Barulah di situ kakeknya percaya kalau Farah ini memang diganggu. Dan beberapa hari kemudian setelah kejadian itu, orang tuanya Farah ini pergi keluar kota. Jadi untuk sementara yang menemani Farah di rumah itu adalah nenek dan juga tantenya. Tantenya ini adalah kakak perempuan dari bapaknya Farah. Kalau orang Jawa biasa menyebutnya Mbak Yu. Malam itu ceritanya neneknya ini tidur di kamar ibunya Farah, sedangkan Farah tidur bareng tantenya di kamarnya Farah. Terus keesokan paginya pas Farah bangun, dia bangunnya itu kesiangan. Dia itu bahkan hampir telat ke sekolah. Jadi di situ Farah ini sempat ngomel-ngomel pas bangun. Dia heran, ini kenapa sih tante kok nggak bangunin? Udah tahu aku sekolah, berangkatku pagi banget kok nggak dibangunin. Begitu Farah ngeliat ke sebelah, tantenya sudah nggak ada di situ. Akhirnya Farah nanya ke neneknya, "Nek, tante kemana?" Terus neneknya bilang, "Loh, tantemu itu sudah pulang tadi sebelum subuh." Farah bingung, "Loh kenapa kok tante pulang mendadak, nggak pamit, nggak apa? Aku ini loh telat mau berangkat sekolah kok nggak dibangunin." Akhirnya sorenya dia ketemu dengan tantenya. Dia bilang, "Tante kenapa kok pulang nggak pamit? Aku nggak dibangunin, aku telat berangkat ke sekolah." Tantenya cerita, jadi malam-malam pas tantenya ini sudah tidur, tiba-tiba ada yang gedor ranjang tempat tidur dari bawah. Tantenya ini kan tidur sama Farah dalam satu ranjang. Nah, tapi menurut tantenya Farah, ranjangnya itu ada yang gedor dari bawah. Dan gedorannya itu benar-benar kayak ada orang di bawah kolong. Karena kenceng banget gedorannya. Dan parahnya, sampai-sampai tantenya Farah itu merasa tempat tidurnya itu kayak terangkat ke atas. Jadi di situ tantenya bangun, dia duduk,
langsung ketakutan bangunin Farah. Far, bangun Far. Ini loh Far, kasurnya kok keangkat. Tapi waktu itu Farah ini diem, nggak bangun. Padahal tantenya ini sudah goyang-goyangkan badannya si Farah, tapi Farah tetap diem. Tantenya makin panik, dikuncang lagi badan Farah lebih keras sambil dia tuh teriak ketakutan, Far, bangun ini loh Far, bangun. Nah menurut tantenya Farah waktu itu, Farah itu sudah kayak orang pingsan. Nah karena waktu itu tantenya panik, Farah juga nggak bisa dibangunkan, dia loncat dari tempat tidur itu dan langsung pulang ke rumah. Itu kejadiannya sebelum subuh. Tapi nggak cuma sampai situ gangguannya. Suatu malam, pas Farah ini lagi sendirian di kamar, dia itu iseng, dia ngaca di cermin. Pas dia ngelihat wajahnya itu kok, di cermin ini kok kelihatan wajahnya berubah jadi hitam banget. Tapi hitamnya ini bukan karena gelap, bukan karena kulitnya yang gelap. Hitamnya itu hitam yang benar-benar gosong. Nah di situ Farah batin, loh, kok wajahku aneh kayak gini. Dia mau ngomong ke bapak ibunya, dia takut orang tuanya panik juga. Karena wajahnya itu aneh, gosongnya itu gosong yang aneh. Nah waktu itu, Farah ini berusaha untuk nggak takut. Dia berusaha mengabaikan hal ini. Farah akhirnya mikir, ya sudahlah. Mungkin kulitku ini lagi kayak gini, lagi kusem parah. Besok aja lah aku beli masker. Dia berusaha santai meskipun dalam hatinya itu memang ngerasa ada yang nggak beres ini sama wajahnya. Karena gosongnya itu kayak gosong terbakar. Nah beberapa hari setelah dia ngaca di cermin itu, Mbak Hana, sepupunya Farah itu datang. Nah, Hana ini tahu kalau Farah belakangan itu sering banget diganggu makhluk halus. Apalagi dia itu sering ketindihan, sering rep-repan. Hana di situ ngasih saran ke Farah. Hana ngomong seperti ini, Dek, kalau kamu pengen nggak diganggu lagi sama hal-hal mistis kayak gitu, kamu coba nanti malam itu tidur di lantai aja. Nggak usah pakai alas sama sekali dan nggak usah pakai bantal. Hana menjelaskan di situ, katanya, menurut kepercayaan orang-orang tua dulu, kalau kita tidur langsung di lantai tanpa alas itu, nanti tubuh kita itu bakal nggak kelihatan sama makhluk halus. Dan ini kepercayaan orang-orang tua dulu. Jadi sosok makhluk halus itu bakal mengira kalau kita nggak ada di tempat itu. Nah, ketika Farah mendengar ini, dan Farah sudah capek banget diganggu setiap malam, Farah pun akhirnya menuruti saran Hana ini. Malam itu Farah menyiapkan tidur di lantai, dia singkirkan kasurnya, dia nggak pakai selimut, dan dia murni tidur di atas lantai, tanpa bantal juga. Farah ini berharap malam itu dia bisa tidur nyenyak dan nggak ada gangguan. Tapi ternyata cara itu sama sekali nggak mempan. Baru Farah ini tidur, dia merem sebentar. Dia mulai mendengar suara aneh dari atas tempat tidurnya. Padahal di ranjangnya itu kosong, nggak ada orang. Farah ini mendengar dengan jelas dari atas kasurnya itu ada suara orang yang lagi kayak baca buku. Jadi tiap lembar buku itu dibuka-buka, srek, srek. Dan suaranya itu kedengaran jelas, benar-benar kayak ada orang yang baca buku di situ. Akhirnya Farah ini ketindihan lagi di situ. Badannya nggak bisa digerakkan lagi, Farah nggak bisa ngapa-ngapain, selain dia terus mendengar suara orang yang kayak baca buku itu. Jadi setiap lembar buku itu kayak dibolak-balik, srek, 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 srek. Kejadian itu kurang lebih sekitar 5 menitan, setelah itu dia bisa gerak lagi. Dan suara tadi sudah nggak ada. Nah, berselang dari kejadian malam itu, tiba-tiba suatu hari Farah ini sakit. Badannya itu demam tinggi, dan anehnya sakitnya ini bukan demam biasa. Matanya Farah itu nggak bisa ngelihat. Jadi kalau matanya itu kena cahaya, itu rasanya sakit banget, meskipun cahaya sedikit. Jadi kayak mata itu rasanya ditusuk-tusuk dari dalam. Dan gara-gara kondisinya yang seperti ini, kamarnya itu harus dibuat gelap. Lampu kamar nggak boleh nyala, jendela pun harus ditutup rapat, jadi nggak ada cahaya sedikit pun yang masuk. Di dalam kamar itu gelap banget. Tapi meskipun seperti itu, Farah ini terus kesakitan. Jadi dia terus-terusan ngompres matanya ini pakai air es untuk mengurangi rasa sakitnya. Disitulah keluarga Farah ini panik ngelihat kondisi Farah yang seperti itu. Mereka ini sudah membawa Farah periksa ke dokter sampai beberapa kali. Tapi setiap kali diperiksa dokter, hasil medisnya itu selalu normal. Jadi kata dokternya, Farah ini cuma demam biasa dan dia disuruh banyak-banyak istirahat. Tapi kenyataannya Farah itu selalu merintih kesakitan terus, terutama ketika dia buka mata. Dan karena merasa penyakitnya ini nggak wajar, akhirnya salah satu saudaranya Farah itu diam-diam, dia ini pergi menuju ke paranormal untuk minta saran. Nah pas sampai di tempat paranormal itu, kata si paranormal ini, penyakit Farah itu adalah penyakit kiriman. Jadi kata si paranormal ini, ada seseorang yang sengaja ngirim guna-guna dengan niat jahat supaya matanya Farah itu jadi buta permanen. Di situ keluarganya Farah sempat kaget. Tapi hebatnya keluarga Farah masih punya pikiran yang bersih. Mereka masih tetap positive thinking.
Mereka sepakat buat nggak mau berprasangka buruk atau nyari tahu siapa yang ngirim guna-guna itu. Waktu itu bagi keluarga Farah, udahlah masa bodoh soal siapa pelakunya, yang penting sekarang kita fokus ikhtiar supaya gimana caranya Farah ini sembuh. Dan alhamdulillah setelah diobati dengan masih di jalur syariat dari orang pintar itu, demamnya Farah ini pelan-pelan turun dan matanya itu kembali normal. Jadi di situ Farah bisa ngeliat lagi. Tapi gangguan Farah ini ternyata belum benar-benar selesai. Gangguannya mulai merasuk ke kejiwaannya si Farah. Nah, Farah yang anaknya ini anteng, dia tuh tiba-tiba berubah jadi sosok yang temperamen sekali. Emosinya itu sering meledak-ledak nggak karuan. Kayak dikit-dikit marah, dan kalau sudah marah itu dia pasti banting-banting barang yang ada di sekitar. Dan di situ Farah ini tahu apa yang dia lakukan. Ketika dia banting-banting barang, dia tahu, tapi dia nggak bisa mengendalikan dirinya. Pernah di suatu siang, Farah tiba-tiba ngamuk sejadi-jadinya di dalam kamar. Waktu itu dia ngamuk ngerusak apapun yang ada di depan. Bantal dan kasur itu diacak-acak, gorden kamar ditarik-tarik sampai lepas semua. Terus Farah ini kan aslinya dia punya koleksi kalung sama gelang dari manik-manik yang dia sayang banget dengan barang-barangnya itu. Nah pas ngamuk ini, koleksi kesayangannya itu ditarik sampai putus. Pokoknya dirusak. Dirusak semua, dilempar-lempar sampai manik-maniknya itu berhamburan kemana-mana. Padahal Farah ini sayang banget dengan barang-barang itu. Jadi nggak masuk akal kalau dia ngerusak barang kesukaannya sendiri. Dan pas dia ngerusak barang-barang kesayangannya itu, Farah ini bener-bener paham. Loh, ini kenapa kok aku ngerusak barang-barang kesayanganku? Tapi dia nggak bisa mengendalikan. Kalau dia dalam posisi sadar, nggak mungkin dia mau ngerusak barang-barang kesayangannya sendiri. Jadi di dalam kamar itu juga ada gelas-gelas kaca. Gelas-gelas itu semua diambil Farah dan dibanting ke lantai sampai hancur. Pecahannya ini berhamburan kemana-mana. Nah kebetulan pas waktu kejadian si Farah ngamuk itu, bapak dan ibunya Farah ini pas nggak ada di rumah. Yang ada cuma kakek dan neneknya yang tinggalnya di dekat situ. Jadi ketika mereka mendengar ada suara gaduh, ada suara pecahan kaca dan lain sebagainya, kakek dan neneknya langsung menuju ke rumah Farah. Begitu masuk rumah dan ngelihat kondisi Farah yang seperti itu, neneknya itu langsung istighfar, astagfirullahaladzim, ya Allah, ada apa ini? Kakeknya Farah juga shock waktu itu ngelihat Farah yang seperti itu. Karena setahu mereka, Farah ini nggak pernah seperti ini. Dia anaknya kalem, lembut, kenapa dia bisa marah-marah dan kenapa dia bisa punya sifat temperamen yang seperti ini? Dan yang kakeknya lihat waktu itu, Farah ini posisinya itu berdiri di tengah kamar, dia di atas tempat tidur, wajahnya dengan penuh amarah, matanya melotot. Jadi Farah ini bukannya diam ketika ada kakek dan neneknya, dia malah semakin brutal. Dia masih terus ngambil barang apapun yang ada di dekatnya, terus dibanting ke lantai. Kakeknya Farah di situ berusaha untuk menenangkan dia. Jadi kakeknya ini nanya baik-baik ke Farah. Kamu ini mau apa toh nak? Ayo bilang sama kakek. Jangan kayak gini. Farah di situ teriak-teriak ke kakeknya. Aku mau pergi dari sini. Aku mau pergi. Nah kakeknya belum sadar kalau Farah ini sebenarnya sudah dikuasai jin. Kakeknya bingung loh. Kenapa? Kok mau pergi? Kenapa? Farah teriak-teriak lagi. Pokoknya aku mau pergi. Aku mau pergi jauh. Dan gak lama setelah dia marah-marah seperti itu, disaksikan kakek dan neneknya, kira-kira 10 menit setelah itu, Farah ini lemes dan dia langsung tidur di kasur. Setelah itu orang tuanya Farah ini mendapat cerita dari kakek dan neneknya bahwa Farah bersikap aneh. Dan dia marah-marah sampai banting-banting barang apapun. Akhirnya nggak lama setelah itu suatu hari pas kebetulan bapaknya Farah ini ada di rumah. Jadi waktu itu Farah kembali. Dia kembali bersikap yang aneh seperti itu. Dia lempar-lempar barang. Dan ketika bapaknya dengar ada suara benda pecah kayak dibanting, bapaknya langsung nyamperi. Jadi di situ bapaknya Farah langsung emosi ketika ngelihat Farah yang beringas seperti itu. Disitulah bapaknya Farah langsung nampar wajahnya Farah dengan kenceng banget. Untungnya waktu itu pas ada neneknya Farah. Langsung bapaknya Farah ini dihalang-halangi. Weh sudah jangan dipukul, jangan kasihan. Ini sebaiknya anak ini dibawa aja ke orang yang ngerti. Ini kelakuan anakmu ini sudah nggak wajar. Anakmu ini sudah dikendalikan sosok lain. Nah waktu itu karena Farah ini sadar, tapi dia nggak bisa mengendalikan dirinya. Ketika dia ditampar bapaknya pun, dia sadar. Dia ngelihat bapaknya nampar dia, dan itu rasanya memang sakit. Dia tahu pas bapaknya nampar dia, tapi Farah sendiri nggak tahu kenapa kok dia bisa bersikap seperti itu. Jadi waktu itu bukan cuma sakit secara fisik di pipinya, tapi tamparan itu melukai batin Farah banget.
Seperti yang dijelaskan Farah, bahwa dia ini sebenarnya lagi tertekan dan dia nggak sadar dengan apa yang dia lakukan. Gara-gara kejadian itulah, Farah ini batin. Ini orang tuaku kok nggak memahami aku banget. Aku ini juga nggak tahu kenapa aku bisa seperti ini. Akhirnya waktu itu karena Farah benar-benar sakit hati, orang tuanya nggak bisa memahami dia, malamnya Farah memutuskan kabur dari rumah. Jadi kira-kira sekitar jam 3 dini hari, di saat semua ini tidur orang-orang, Farah langsung keluar rumah. Anehnya pas dia kabur, kondisi Farah itu benar-benar kayak di luar nalar. Rute yang dia lewati pas kabur itu adalah area persawahan dan juga kebun yang luas. Lokasinya itu di pinggiran desa. Nah di zaman-zaman itu, di tahun-tahun itu, area kebun dan sawah itu gelap banget. Nggak ada satupun lampu penerangan jalan. Belum lagi, area di perkebunan itu sudah terkenal angker dan nggak ada satupun orang yang berani lewat sana apalagi malam-malam. Jadi kalau dalam kondisi normal, misalnya Farah disuruh lewat sana pas malam hari, berdua, dia nggak bakal mau, apalagi sendirian. Nah, apalagi ini jam 3 dini hari. Tapi malam itu nggak tahu kenapa Farah ini jalan sendirian di situ dan dia sama sekali nggak merasakan takut. Lagi-lagi dia itu kayak dikendalikan sesuatu. Dan pas kabur itulah Farah sebenarnya juga nggak punya tujuan dia mau pergi kemana. Sampai akhirnya setelah dia ini jalan cukup jauh dan matahari sudah mulai terbit, dia kepikiran, dia pergi ke rumah salah satu teman sekolahnya. Nah, nama temannya ini Rina. Akhirnya sesampainya di rumah Rina pagi-pagi itu, Farah ngetok pintu rumahnya, dan sayangnya Rina nggak ada di rumah, karena waktu itu posisinya lagi libur sekolah, Rina ini nginep di rumah tantenya di daerah lain. Nah, Farah yang sudah putus asa, dia langsung minta tolong ke bapak dan ibunya Rina. Farah bilang, "Pak, Bu, saya minta tolong. Saya pengen sembunyi di rumah ini untuk sementara waktu. Tolong jangan ngomong ke siapa-siapa kalau saya di sini." Nah mungkin karena waktu itu mereka ini orang tuanya Rina kasihan ngelihat kondisi Farah yang seperti itu, mereka pun memperbolehkan Farah sembunyi di dalam rumah mereka. Nah sementara itu ketika pagi di rumah mereka nggak ngelihat Farah, orang tuanya Farah ini gempar. Sampai kakek dan neneknya pun semua juga panik. Farah ini hilang. Jadi keluarga besar langsung dihubungi pagi itu juga untuk mencari Farah. Mereka nyari ke sana kemari tapi nggak ada hasil. Dan karena buntu, mereka mencari Farah seharian nggak ketemu-ketemu. Salah satu tantenya Farah pergi menemui paranormal lagi buat minta petunjuk di mana lokasi Farah sekarang. Ketika ditanya, orang pintar itu atau si paranormal ini menerawang dan dia langsung bilang, ini anak ini lagi sembunyi. Dia ada di sebuah rumah. Rumah itu milik seorang laki-laki parubaya yang dia ini punya jenggot. Nah, mendengar ciri-ciri fisik yang disebut oleh paranormal itu, ibunya Farah langsung ingat. Ciri-ciri laki-laki parubaya berjenggot yang disebutkan oleh paranormal itu persis dengan ciri-ciri bapaknya Rina. Ibunya Farah ini tahu karena selama ini Farah anaknya pendiam dan dia nggak punya banyak teman. Dan teman sekolah yang ibunya kenal ya cuma si Rina ini. Akhirnya ibunya Farah langsung mendatangi rumahnya Rina. Jadi di hari itu ceritanya ibunya Farah ini sampai bolak-balik datang ke rumah Rina itu sekitar 2 kali untuk menanyakan Farah. Tapi karena orang tua Rina sudah janji ke Farah untuk menutupi keberadaannya, setiap kali ibunya Farah datang dan nanya, ibunya Rina selalu bilang, "Loh, Farah nggak ada di sini, Bu." Tapi karena insting seorang ibu ini kuat, ibunya Farah itu yakin banget kalau Farah ada di situ. Akhirnya untuk ketiga kalinya di hari yang sama, ibunya Farah balik lagi ke rumah Rina. Dan di kedatangan yang ketiga itulah ibunya Rina akhirnya menyerah. Beliau nggak tega terus-terusan bohong, akhirnya ibunya Rina jujur, beliau bilang, "Iya Bu, benar. Sebenarnya Farah itu dari tadi pagi banget itu ada di sini, dia memang sembunyi." Nah, malam itu juga Farah langsung dijemput paksa dan dibawa pulang ke rumah. Kejadian kaburnya Farah ini membuat trauma keluarga besarnya, dan saking takutnya kejadian ini terulang lagi, hari itu juga saudara-saudara Farah yang lain dari luar kota itu berdatangan semua. Omnya Farah yang tinggal di Malang itu juga datang, omnya Farah yang di Probolinggo juga datang. Jadi malam itu mereka tidur berjejer, itu mereka sengaja menggelar kayak semacam tikar di depan pintu kamarnya Farah. Mereka menjaga ketat di depan kamarnya Farah karena mereka takut kalau Farah sampai kabur lagi. Barulah semua keluarga besar akhirnya tahu gimana parahnya kondisi Farah waktu itu. Mereka ngelihat dengan mata kepala mereka sendiri bahwa Farah ini sering ngamuk-ngamuk gak jelas. Dan bahkan banting-banting barang, perilakunya pun juga di luar nalar. Keluarga besar Farah jelas ikut prihatin waktu itu. Dan mereka berusaha membantu semampu yang mereka bisa.
Waktu itu omnya Farah yang tinggal di Malang, beliau langsung ngambil tindakan, jadi omnya ini merasa memang Farah ini ada yang ganjil. Dia ngomong gini, ini penyakit ini nggak wajar yang dialami Farah, ini nggak bisa kalau cuma dibawa ke medis. Akhirnya omnya yang dari Malang itu pergi nyari syarat ke seorang kiai. Di waktu yang bersamaan, omnya Farah yang dari Probolinggo juga ikutan bergerak. Beliau pergi minta petunjuk ke orang pintar di daerah sana, dan nggak cuma itu, tantenya Farah juga ikut nyari jalan keluar. Tantenya ini menemui seorang dukun lintrik. Nah, ada hal-hal yang membuat kaget dari pencarian ketiga orang ini. Dari berbagai orang pintar, ada yang menemui kiai dan ada yang menemui dukun lintrik. Mereka yang didatengin secara terpisah dan di tempat yang berbeda-beda itu, jawaban dari ketiganya itu hampir persis. Ketiganya itu bilang bahwa tubuh Farah ini sudah dimasuki jin jahat. Dan jin ini bukan jin sembarangan yang numpang lewat, atau misalnya kesurupan atau apa, tapi jin ini adalah jin kiriman. Kata seorang kiai yang didatengin omnya itu, kiai ini ngomong, keponakanmu itu sekarang fisiknya ini kelihatan kayak keponakanmu. Cuma covernya aja, tapi di dalam tubuhnya itu sudah bukan keponakanmu lagi. Di dalamnya itu sudah terisi penuh dengan jin-jin kiriman. Terus jawaban dari orang pintar yang didatengin omnya yang lain, orang pintar itu bilang, ini ada jin yang sudah lumayan lama ngikutin si anak ini. Jin ini sengaja dikirim sama seseorang, tujuannya supaya keponakanmu itu jadi gila. Nah, yang paling spesifik ini adalah jawaban dari dukun lintrik yang didatengin oleh tantenya Farah. Begitu tantenya Farah ini datang, dukun lintrik itu belum ditanya, belum ngomong apa-apa, tapi si dukun ini langsung nembak. Kamu kesini mau nanyain ponakanmu kan? Ponakanmu itu habis bikin sakit hati orang ya. Itu kayaknya ponakanmu itu baru saja membatalkan pertunangan ya. Nah, dari omongan si dukun lintrik itulah teka-teki ini langsung terang. Jadi sejak saat itulah kecurigaan keluarga besar Farah itu langsung mengarah kuat ke satu keluarga. Ya siapa lagi kalau bukan keluarga mantan tunangannya Farah, yaitu si Rois. Dan semenjak tahu kalau Farah ini diganggu hal gaib, penjagaan di rumah Farah itu mulai diperketat. Farah benar-benar dijaga ketat oleh keluarga besarnya, dia dikasih perhatian ekstra dari bapak ibunya. Hampir tiap hari, sehabis mereka sholat maghrib itu, keluarga besarnya itu kumpul dan mereka ngaji bareng di rumah untuk membentengi Farah dari serangan-serangan gaib. Farah juga sempat dikasih semacam gelang untuk dipakai di tangannya, katanya gelang itu sebagai bentuk pagar, supaya makhluk halus itu nggak gampang masuk. Selain itu, Farah juga sering diberi minum air yang sudah didoakan. Jadi saking rawannya kondisi Farah waktu itu, omnya Farah yang dari Malang itu sempat ngasih usul, beliau mau bawa Farah untuk ditaruh sementara di Malang si Farah ini. Tujuannya ya buat mengamankan Farah. Tapi usul ini langsung ditolak oleh bapaknya Farah, bapaknya tetap nggak mengizinkan Farah dibawa pergi dari rumah. Dan sebenarnya omnya Farah yang dari Malang ini adalah orang yang paling nggak terima ketika Farah dibuat sengsara seperti itu. Beliau waktu itu benar-benar emosi tingkat tinggi. Dan saking marahnya, hampir-hampir ada kejadian pembunuhan di situ. Om yang dari Malang ini sempat kalap, beliau sudah ambil celuritnya dan nyaris mau nyamperin keluarganya Rois. Waktu itu omnya Farah ini cuma bilang, kalau ponakanku ini sampai nggak bisa disembuhkan, nyawa mereka sebagai gantinya. Akhirnya suasana waktu itu jadi tegang. Untungnya keluarga besar yang lain ini cepat-cepat nahan om yang dari Malang ini. Mereka berusaha menenangkan beliau supaya lebih sabar lagi. Nah, di sisi lain, omnya Farah yang dari Probolinggo, waktu itu beliau ngerasa punya tanggung jawab moral yang besar atas kejadian ini. Ya ini wajar karena dulu kan beliau ini yang jadi perantara pertunangan antara Farah dan Rois. Beliau yang mengenalkan keluarga ini juga, jadi beliau di situ berjanji bakal mengusahakan habis-habisan sampai Farah bisa sembuh total. Dan pada waktu om yang dari Probolinggo ini datang lagi ke rumah orang pintar yang dia kenal itu, ada satu kejadian yang di luar nalar. Pas mereka lagi ngobrol serius, membahas penyakitnya Farah itu, tiba-tiba si paranormal ini nyuruh omnya Farah ngelihat ke arah jalan. Jadi di luar rumah si paranormal itu ada jalan, si paranormal ini bilang, itu coba kamu lihat keluar itu. Nah itu tuh, ada dua orang itu mantan mertua keponakanmu itu. Mereka itu lagi dalam perjalanan pergi ke dukun untuk yang kesekian kalinya. Mereka berdua itu kecewa banget itu, karena mereka ngerasa sudah habis duit banyak buat bayar dukun, tapi si Farah ini belum juga jadi orang gila seperti yang mereka harapkan. Dan memang aneh, pas omnya Farah ini ngelihat keluar, dia ngelihat dengan mata kepalanya sendiri, ibu dan bapaknya Rois ini lagi boncengan berdua naik motor lewat jalan itu.
Padahal rumahnya nggak di situ. Jadi kayak ada semacam penglihatan yang nggak kasat mata, tapi benar-benar dilihat jelas oleh omnya Farah. Dan di momen itu juga, paranormal ini menjelaskan secara detail soal gangguan yang dialami Farah. Dia bilang di situ, selama ini ada sosok makhluk halus berwujud kuntilanak. Tapi wajah kuntilanak ini hancur dan gosong, kayak habis kebakar. Dan sosok kuntilanak wajah gosong ini ternyata selama ini selalu ada di tempat tidurnya Farah. Tugas dia itu nemenin Farah tiap malam. Dan kata si paranormal ini, sosok kuntilanak itu gosong dan bergeraknya itu lentur. Dia kalau bergerak itu badannya menggeliat-liat, meliuk-liuk persis kayak ular. Nah dari penjelasan paranormal inilah Farah akhirnya nyambung dan dia mulai sadar. Oh pantesan suatu malam pas Farah ini ngaca di tempat riasnya itu, dia ngeliat wajahnya berubah jadi hitam gosong. Bisa jadi di momen pas dia ngaca itu, sosok kuntilanak gosong inilah yang perlahan sudah mulai merasuk dan memasuki tubuh Farah. Akhirnya singkatnya setelah tahu pasti apa yang mereka hadapi, si paranormal ini datang langsung ke rumah Farah. Di situ beliau mulai melakukan pembersihan, beliau menetralkan kamarnya Farah dari semua energi negatif, dan di situ dia juga menyiapkan berbagai macam sesajen yang dibutuhkan. Dan langsunglah di situ dia melakukan ritual untuk membuang sosok jin kiriman itu jauh-jauh dari rumah Farah. Dan alhamdulillah pembersihan ini diyakini berhasil. Lambat laun Farah juga merasa sudah enakan. Nah setelah kejadian itu dia sempat cerita ke beberapa temannya. Jadi dia cerita ke temannya kalau dia selama ini Farah mengalami kejadian-kejadian mistis. Dan temannya ini langsung nyaut, oh pantesan kok tiap aku masuk kamarmu itu auranya langsung beda. Ternyata kamu kena serangan itu. Memang aura kamarmu itu panas banget hawanya. Jadi ceritanya dulu temannya ini memang pernah main ke rumahnya Farah. Dan pas waktu temannya datang, Farah pas kebetulan mau mandi. Jadi Farah nyuruh temannya, sudah kamu nunggu di kamarku aja. Tapi pas Farah selesai mandi, dia ngelihat loh di kamar kok kosong. Ternyata temannya Farah ini nunggu di ruang tamu. Waktu itu Farah sempat nanya loh, kenapa kamu kok keluar? Temennya jawab, nggak apa-apa, di sini aja aku nunggunya. Ternyata di masa itu temannya sudah merasakan energi panas dari sosok kuntilanak yang ada di kamarnya Farah. Dan alhamdulillah setelah dilakukan ritual pembuangan itu perlahan Farah mulai pulih lagi, dia kembali sehat seperti sosok Farah yang normal sebelumnya. Dan pada saat cerita ini dibagikan Farah di Kembara Sunyi, Farah sudah menikah dan dia sudah mempunyai 2 orang anak. Gangguan-gangguan yang dia alami dulu, ini sudah nggak pernah dia alami lagi. Dia bersyukur kepada Allah karena atas izin Allah juga, semua gangguan-gangguan yang dia alami, akhirnya dia sudah bisa lepaskan semua. Dan inilah cerita dari Farah, semoga kisah ini bisa kita ambil hikmah dan bisa kita ambil pelajaran di dalamnya. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.